World of Peace ini kelihatannya tidak non-blok ya, ngeblok. Oleh sebab itu saya ketawa ketika ada non-blok kok jadi goblok. Itu bukan kata saya, itu kata siapa nih tadi? Yudi Latif, Pak. Ardian Yusuf dan Yudi Latif. Iya. Karena ini kan jelas-jelas ngeblok. Kalau memang Indonesia mau ikut perdamaian dunia, kenapa tidak dari sekarang segera bicara ke World of Peace itu? Segera bicara, Pak, ini nggak boleh ada penyerangan begini, Pak Trump gitu. Tapi kan buktinya setelah 98 keadaan nggak lebih baik. Kita hanya ganti Soeharto dengan Soeharto yang lain. Gue kira Jokowi sama Prabowo nggak lebih jahat daripada Soeharto. Baru setahun saja Prabowo memimpin, lebih dari 400 aktivis ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah. Bayangkan setelah reformasi kita punya zaman itu lagi 400, Mas, dan yang masih proses ada lebih dari 8. Kekuatan rakyat Indonesia ada pada orang Islam. Karena rata-rata yang bergerak melawan penjajah itu orang Islam. Ya. Lalu kedua, kesimpulan kedua, kekuatan orang Islam itu ada pada ulamanya. Karena rata-rata yang memimpin pergerakan adalah ulama. Kesimpulan yang ketiga, kekuatan ulama itu ada dalam tasawufnya. Kenapa? Karena semua ulama-ulama yang memimpin pergerakan ahli tasawuf semua. Soekarno juga ahli tasawuf, gurunya Syekh Muhyi Pamijahan, orang sufi itu, Pak. Jenderal Sudirman orang tasawuf. Beda. Jadi banyak pemimpin-pemimpin kita yang ahli tasawuf. Oleh senokokranya, ceritanya dikumpulkanlah para pembesar Belanda ketika itu, kemudian beliau berpidato di depannya itu ada meja satu, orang tidur di atas meja itu mengapit Al-Quran dengan memegang pedang yang tajam. Apa kata beliau? Umat Islam di Indonesia ini seperti orang yang tidur di depan kita ini. Dia punya kitab undang-undang yang sangat dipatuhinya, itu Al-Quran. Dia punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Tapi sekarang mereka lagi tidur. Bagaimana caranya supaya mereka tidur terus, jangan sampai bangun? Nah, maka dipatuakanlah tasawuf itu bid'ah, tarekat itu bid'ah, tasawuf itu nggak ada dasarnya. Diadulah ulama-ulama syariat dengan ulama tasawuf. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Korbanlah Syekh Siti Jenar. Bukan mereka salah, bukan. Korban politik. Ya. Nah sekarang kita sudah sekian lama merdeka, Pak. Apa kita masih tunduk seperti itu juga? Masya Allah. Meleklah. Ya, nggak akan khusyuk salat kita tanpa tasawuf. Ya dah. Jangan pertentangkan syariat dengan hakikat. Itu dua-duanya mesti kita pakai. Syariat ngatur yang zahir, hakikat ngatur yang batin. Ya. Sempurna syariatnya khusyuk salat secara lahiriah, sempurna hakikatnya khusyuk salat secara batiniah. Ya, ketemu Allah.